Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kalau sekarang kalian semua yang lagi ada di depan device kalian, either itu handphone, laptop, ataupun gadget lainnya, dan lagi nonton di Family Channel, please let me say something to all of you guys. Thank you so much for supporting me. Karena I really need your support supaya YouTube channel gue bisa progres ke depannya dan yang pasti jadi lebih baik. Dan jika kalian belum subscribe, please banget sekali lagi subscribe ya guys. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian bisa terus update setiap video-video yang aku update. Nah, spesial buat kali ini karena Papam tahu banget kalian semua lagi butuh cinta, butuh kasih sayang. Papam pengen ngebahas tentang hal-hal yang berbau dengan cinta. It's all about love, baby. Oke, untuk episode kali ini di Papa Mau Cerita, Papa mau ngebahas tentang beberapa couples atau kisah-kisah cinta beberapa couples yang menurut Papa layak dinobatkan sebagai pasangan cinta terunyu yang pernah ada di muka bumi. Nah, ini disclaimer ya, pasangan ini Papa meriset sendiri dan Papa googling sendiri dan Papa temuin data-datanya. So, menurut Papa mereka layak untuk mendapatkan predikat sebagai pasangan so sweet. Jadi, kalau menurut kalian ada couples lain di luar dari pasangan yang udah Papa mau ceritain ini yang menurut kalian itu lebih layak, please banget bisa di-share di komen di bawah ini. Nanti insya Allah Papa pasti bakalan baca dan Papa bakalan riset, Papa bakalan cari tahu lagi kira-kira apa sih story mereka dan Papa bakalan bikin ceritanya di episode yang lain. Oke, langsung aja guys, kita mulai kisah cinta yang pertama. Oke, kisah cinta yang pertama datang dari negeri Gajah Putih atau bisa dikenal dengan sebutan Thailand. Kapun Krap, Sawadee Krap. Kalau dengar kata Thailand tuh kayaknya I can help myself buat gak nyebutin Kapun Krap sama Sawadee Krap itu. Tapi ini fun fact ya guys, sebelum kita masuk ke story kita yang pertama, aku pengen kasih tahu fun fact sedikit tentang Thailand. You know what? Thailand itu punya ibu kota yang namanya Bangkok. Ya, Bangkok, bukan Bangkok ya. Tapi kalian tahu gak sih, kalau ternyata Bangkok itu adalah sebuah nama singkatan dari ibu kotanya itu sendiri. Bukan singkatan sih ya, tapi dipersingkat menjadi kata Bangkok. Nah, panjangnya dari nama kata Bangkok itu adalah, gue bacain ya, karena gue sendiri juga gak hafal. Nih, Krungtep Mahanakon Amon Ratana Kasin Mahit Taratuyata Haya Mahadilok Pop Noparat Racatani Burirom Udom Racaniwet Mahasatan Amon Piman Awatan Satit Sakatatia Witsunakum Prasit. Ini bukan maksudnya negara Bangkok ya, tapi ini nama panjangnya, which is panjang banget guys. Nanti kalau lu mau lihat, ini ntar bakal escape green cat 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 Nanti kalau mau lihat bakalan gue screen cap. Ini kurang lebih namanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Jadi itu fun fact singkat tentang negara Thailand dengan ibu kotanya Bangkok. Kisah cinta yang pertama datang dari seorang pria yang bernama Shadil Devi. Well, sebenarnya kalau mau diurutin lagi, nggak ada sih yang spesial dari kisahnya si Shadil Devi ini. Melainkan kesetiaannya terhadap sang pacar yang telah dipacarinya selama kurang lebih 10 tahun, yaitu Sarinya Kamsuk. Jadi, si Shadil Devi ini tuh udah berjanji kalau nanti setelah dia lulus, dia bakal menikahi si Sarinya Kamsuk. Jadi setelah menunggu 10 tahun, si Sarinya Kamsuk ini telah merencanakan pernikahannya seindah mungkin. Mulai dari make up hingga si wedding gown-nya juga. Tapi beberapa hari menjelang pernikahannya tiba, oke, ini disclaimer ya. Ada yang bilang beberapa hari, ada yang bilang 1 hari. Tapi di info yang Papa dapetin, 2 hari menjelang hari pernikahannya tiba, si Sarinya Kamsuk mengalami kecelakaan yang hebat yang mengakibatkan dia mendapatkan beberapa luka yang sangat parah. Well, sebenarnya sih si Sarinya Kamsuk ini sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat gitu, dan sempat mendapatkan pengobatan. Tetapi karena lukanya yang cukup serius, dia harus dilarikan ke ICU secepat mungkin. Nah, permasalahannya di sini. Jadi ketika dia dilarikan ke rumah sakit itu, ICU yang ada di rumah sakit itu semuanya penuh. Dan mengakibatkan si Sarinya Kamsuk ini harus menunggu selama kurang lebih 6 jam.
6 jam. Bayangin guys. Ya, unfortunately, setelah berjuang selama 6 jam, Sarinya Kamsuk harus mengembuskan nafas terakhirnya. Dan walaupun pada akhirnya sang kekasih hati telah pergi meninggalkannya, si Shedil Devi tidak mengurungkan niatnya untuk tetap menikahi sang pujaan hatinya tersebut. Jadi disaksikan sama keluarganya, juga kerabat-kerabat terdekatnya, dan beberapa awak media yang menyiarkannya ke seluruh media di Thailand pada saat itu. Shedil Devi menikahi Sarinya Kamsuk yang telah terbujur kaku. Demi mewujudkan keinginan sang kekasih hati, yaitu menjadi pengantin wanita tercantik di Thailand pada saat tersebut, Shedil Devi menikahi si Sarinya Kamsuk lengkap dengan gaun pengantin dan juga riasan makeup yang telah dipersiapkannya. Oh my god, so sweet banget. Gila ya, bener-bener ya, si Shedil Devi ini tuh setia banget ya. Dan saking keponya ya gue stalking lagi di Instagramnya. Gue lupa nama Instagramnya apa. Dan gue udah sampai scroll ke bawah ya, itu sama sekali gak nemuin tanda-tanda kalau si Shedil Devi udah menikah lagi. Ini tuh kejadian kurang lebih 2013 dan ini di 2021. Kebayang nggak? Lu baru putus aja seminggu, kadang-kadang pacar lu udah jadian lagi. Ini udah bertahun-tahun masih belum nikah lagi. 2 jempol buat Mas Shedil Devi. Oke guys, langsung aja kita menuju ke cerita kita yang kedua. Cerita kedua datang dari negara Rusia dengan ibu kota Moskow. Yaitu tepatnya dari pasangan Rusia, pasangan muda yaitu Boris dan Anna Kozlov. Nah, From Russia with Love. Sebelum gue cerita, gue pengen tanya sama kalian semua. Guys, apakah kalian termasuk orang yang percaya sama cinta pada pandangan pertama? Oh no! No? Okay, if you say no, you better to sit down and listen to my story. Oke, karena di sini gue pengen ngebahas tentang cinta pada saat pandangan pertama. Pandangan pertama waktu berjumpa. And it happened. Jadi si Anna dan Boris ini pertama kali bertemu ketika Boris menjadi sekretaris komunis muda dan harus berpidato di depan desanya si Anna. Di situ mereka bertemu, berkenalan, pandang-pandangan, jadian. Cepet kan? Nah, di awal-awal hubungan percintaan mereka, sebenarnya hubungan mereka itu ditentang sama pimpinan atasan dari si Boris tersebut pada saat itu. Kalau nggak salah saat itu masih si Mr. Stalin, pemimpin Rusia pada saat itu. Hal ini dikarenakan sang ayah dari Anna itu menolak untuk bekerja di pertanian kolektif yang telah disediakan sama pemerintah Rusia. Nah, jadi pada saat itu apabila menolak orderan dari pemerintah, itu bakalan dicap atau sama aja dicap sebagai musuh negara atau pembelot gitu. Namun si Boris ini nggak mengindahkan keberatan dari sang pemimpinnya itu, yang pada akhirnya mereka menikahlah antara Anna dan Boris di usia yang sangat muda gitu. Amazing dong, tepuk tangan dong. Jadi yang dengerin perintah atasannya. Kalau emang cinta ngapain dilarang-larang ya, daripada cari pacar baru mending cari aja pemimpin baru. Oh no! Nggak semudah itu, Bambang. Nah, mereka hidup berbahagia kurang lebih selama 3 hari. 3 hari. 3 hari. Jadi itu selama 3 hari ya, si anak itu nungguin di depan rumah, nungguin si Boris pulang. Namanya pasangan muda gimana sih gitu, jadi masih cinta-cintaan gitu kan. Jadi kalau kata pantun ya, jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli sedotan, paling enak pengantin baru, siang malam jam-jaman. Jadi gitu, pernikahan mereka itu bahagia selama kurang lebih 3 hari. Kenapa cuma 3 hari? Karena setelah 3 hari, Boris ditugasin untuk keluar dari Rusia. Nggak keluar sih, Boris ditugasin untuk kembali ke pasukannya yang berada di tengah kota. Sementara ketika Boris kembali ke pasukannya, tanpa Boris sadari, keluarganya Anna diasingkan. Diasingkan. Jadi Boris sama sekali nggak tahu kalau Anna udah diusir keluar dari Rusia. Tepatnya Anna sekeluarga dipindahin ke Siberia. Jauh loh guys. Masih, gue juga belum pernah ke sana. Kalau di peta sih lumayan sebelah-sebelah doang. Itu kan negara pecahannya.
Dan hingga akhirnya mereka putus kontak. Jadi Boris kirim surat ke Ana, nggak nyampe. Ana juga nungguin surat dari Boris. Gitu. Nah, karena mereka putus kontak itu, jadi masing-masing keluarga dari mereka selama bertahun-tahun akhirnya maksa mereka untuk move on. Udah deh nak, lo ngapain sih nungguin si Boris? Move on deh. Dia aja udah gak inget lo. Gitu mungkin kata keluarganya Ana. Sementara Boris juga, keluarganya, atasannya tuh pada ngomong, udahlah Bor, lu kan punya jabatan, lu ganteng, lu masih muda. Cewek banyak yang lebih cantik dari Ana. Itu. Sampai Ana saking desperate-nya nih guys, gua kasih tahu. Si Ana tuh sampai mengancam untuk bundir alias bunuh diri kalau nggak sampai dia balikan sama Boris. Bayangin, jadi Ana tuh bilang ke keluarganya, gila gue gak bisa hidup tanpa Boris. How could I live without Boris beside me? Kayak begitulah ibaratnya. Ya jadi bisa dibilang sih bucin ya dua-duanya ya. Tapi dengan waktu yang seiring berjalan, akhirnya mereka terpaksa menikah lagi dengan pasangannya mereka saat itu. Itu Boris nikah dan Ana pun nikah gitu. Nah, karena mereka masing-masing pada dasarnya masih sama-sama sayang, masih sama-sama nungguin, akhirnya Ana yang udah dikaruniain satu orang anak, cerai nih sama suaminya. Dan dalam masalah cerai pun Ana harus kehilangan anaknya tersebut. Sementara Boris, dia udah kawin cerai itu kurang lebih 2 kali setelah dia pisah sama Ana. Anjing udah punya Shopee lagi. Ya udahlah ya. Nah, bahkan si Boris pun sempat masuk penjara beberapa kali. Kasusnya sih nggak dibahas ya di artikel-artikel itu. Tapi intinya Boris sempat beberapa kali masuk penjara gitu. Mungkin karena kayak nggak ada pegangan gitu kali ya. Jadi ya udah jadi kayak messed up aja hidupnya gitu. Sampai akhirnya dua-duanya pun menua dengan keadaan status sendirian, janda dan juga duda gitu. Tapi ya balik lagi ya, yang namanya jodoh, rezeki, hidup mati semuanya di tangan Tuhan kan. Karena ini cerita menariknya. Setelah 60 tahun berselang, ya, tepatnya di tahun 2007, jadi saat itu Boris memutuskan untuk ziarah ke makam orang tuanya, yang which is berada nggak jauh dari rumah yang pernah dia tinggalin sama anak ketika mereka nikah selama 3 hari. Nah, jadi si Boris datang nih naik mobil dan dia ziarah ke makam bapak ibunya si Boris. Dan shockingly, ketika dia lagi lewat rumah yang pernah dia ditinggalin sama anak itu, ada seorang perempuan tua sedang berdiri seperti layaknya menunggu pasangannya untuk pulang ke rumah tersebut. Si Boris kaget, buka pintu mobil, dan ketika Boris deketin, si Boris langsung lari, senyum dan meluk perempuan itu sambil dia berkata, ya Allah, dia bilang, wanitaku, cintaku, aku telah menunggumu selama ini. Woo! OMG, so sweet banget gak sih? Jadi, si anaknya nungguin di situ dan Borisnya gak sengaja lewat rumah itu. Dan semenjak pertemuan saat itu, mereka akhirnya reunited kembali as a couple. Gitu. Dan beberapa kali Boris melamar kembali si Ana untuk menjadi istrinya kembali, tetapi ditolak sama Ana. Dan karena kegigihannya Boris, yang bilang ke Ana kalau dia cuma mau menghabiskan waktunya bareng sama Ana, which is wanita yang dicintainya, akhirnya Ana luluh dan akhirnya pun mereka menikah. Gitu. They're happily ever after. Dan hingga saat ini cerita ini gue rekam, kayak mereka bilang ke mana-mana kalau mereka sama sekali nggak pernah arguing, nggak pernah berantem satu sama lain. Tahu nggak Ana bilang apa? Hidup kita udah terlalu pendek untuk berantem. Kenapa nggak menghabiskan waktu yang kita punya untuk saling mencintai dan menikmati kebersamaan kita yang telah bertahun-tahun kita kehilangannya. Kapan gue nemuin pasangan gue kayak gitu? A few moments later. Langsung aja guys, kita menuju ke cerita kita yang ketiga. Dan di cerita kita yang ketiga kali ini, kalau tadi kita udah ngebahas tentang love at first sight, kalau kali ini kita bakalan ngebahas tentang cinta sehidup semati. Gila. Udah ngomongin cinta sehidup semati. Lah, pasangan aja kita kagak punya. Jadi sedih bacanya. Oke, sekarang gue mau
mau bahas tentang cinta sehidup semati yang datang dari pasangan di Amerika, yaitu bernama Helen and Les Brown. Kenapa bisa dibilang cinta sehidup semati? Helen dan Les Brown lahir di tanggal, di hari, di bulan, di tahun yang sama. Jadi mereka berdua lahir pada hari, bulan, tanggal, tahun yang sama. Tapi nggak cuma itu istimewanya mereka. Mereka bertemu pada saat mereka duduk di bangku SMA dan mereka akhirnya berpacaran. Nah, di sini gue udah skip, nggak dapetin ceritanya, kira kurang lebih apa yang menyebabkan mereka kawin lari. Tapi di sumber yang gue dapet, mereka akhirnya memutuskan untuk kawin lari dan nikah dengan umur yang amat sangat muda. Jadi akhirnya mereka menikah setelah pacaran dari bangku SMA. Kurang lebih mereka menikah 75 tahun tanpa terpisahkan. Jadi misalkan si Lesnya ke sini, udah kayak gitu si Helennya juga ke sini. Atau enggak besoknya si Helennya lagi pergi ke sono, si Lesnya juga ikut ke sono. Jadi sama sekali 75 tahun tanpa terpisahkan. Gila gak sih? Kalau sekarang udah dikatakan bucin kali ya. And sadly, di penghujung umur mereka dan juga penghujung kisah cinta mereka, Les harus mengalami koma akibat penyakit Parkinson yang dideritanya selama beberapa tahun terakhir. Dan saat itu dia sedang menemani sang istri Helen berjuang menghadapi kanker perut yang dideritanya selama beberapa bulan terakhir. Nah, tanpa diketahui oleh sang suami yaitu Les, sang istri pada tanggal 15 Juli 2013 itu harus mengembuskan nafas terakhirnya. Dan nampaknya seperti ada yang membisikkan di kuping Les bahwa sang istri telah tiada. Soon after, kalau nggak salah itu kurang lebih malamnya atau keesokan harinya, Les pun menyusul sang istri menghadap ke Yang Maha Esa. Oh my God. Padahal saat itu si Les lagi koma loh guys. Dan dia bahkan nggak tahu kalau istrinya itu sudah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Tapi yaudahlah ya. Aduh, my God. Gue tuh paling gak suka sad story kayak gini. Tapi mungkin buat gue sad story, tapi buat mereka mungkin itu adalah happy ending. Karena ya seperti janji mereka ketika mereka di pelaminan, hanya maut yang akhirnya bisa memisahkan mereka. Yaudah, let's move to the next story guys. Cerita kita yang keempat datang dari negeri India, tepatnya di desa Galawar. Nah, di tahun 1934 lahirlah seorang pria yang bernama Dashrath Manji yang nantinya bakal dikenal dengan sebutan lelaki gunung. Nah, kenapa dia disebut dengan sebutan lelaki gunung? Hal ini dikarenakan dia rela memahat dan juga membelah gunung yang tinggi demi membuat jalan untuk kekasihnya atau istrinya yang telah meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Nah, istrinya kan udah meninggal, terus buat apa dia susah-susah memahat gunung atau membelah gunung? Cerita singkatnya, setelah menikah dan hidup bersama dengan istri yang dia cintainya, akhirnya beliau harus merelakan kepergian sang istri pada tahun 1959. Istri Manji yang bernama Falgun Devi harus meninggal dunia dikarenakan terlambat mendapatkan bantuan medis ketika beliau sakit. Nah, hal ini dikarenakan jarak tempuh yang jauh, kurang lebih 70 km dari kota ia tinggal menuju kota terdekat yang ada dokternya. Disinilah dia berpikir, aduh gila, gue gak mau orang-orang di desa gue ngalamin hal yang sama seperti gue. Which is kehilangan orang yang gue cintain dikarenakan telat mendapatkan pertolongan akibat dari jarak yang jauh ke desa terdekat. Nah, disitulah dia mulai untuk memahat gunung dan juga membelah gunung untuk membuat jalan pintas demi orang-orang di desanya. Tapi apa balasannya? Dia dibilang orang gila, dia dibilang halu, nggak bisa move on, nggak waras, dan lain-lain. Tapi menurut lu dia berhenti sampai di situ ketika dicaci maki seperti itu? No, dia menyelesaikan dan berhasil memotong jalan sejauh 40 km selama kurang lebih 22 tahun. Walaupun dia dicibir, walaupun dia dikata-katain, dinyinyirin, tapi dia tetap mempersembahkan jalan tersebut buat warganya atas nama cintanya dengan sang kekasih hati yang telah pergi. Tuan Manji meninggal pada tahun 2007 pada bulan Agustus tanggal 18 akibat sakit kanker yang diterimanya.
Dan beliau meninggal dimakamkan dengan penghormatan khusus yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Jadi ya intinya walaupun dia meninggal, dia diperlakukan layaknya sebagai pahlawan di desanya. Dan selain dianugerahi beberapa penghargaan, pemerintah setempat pun memberikan beliau sebuah rumah sakit yang dinamai seperti nama beliau yang terletak di desa setempat. Wow, itu baru penghargaan. Jadi buat gue, it's all really great love story guys. Dan beberapa info yang gue dapat pastinya juga mungkin masih ada yang miss atau apa. Jadi buat kalian semua yang tahu info lebih tepat tentang cerita yang udah gue dapetin tadi, boleh loh di komen di bawah ini. Atau juga buat kalian semua yang mau gue bahas tentang hal apapun, boleh ditulis juga di komen. Yang pastinya gue juga minta tolong juga buat masukannya di komennya. Nanti pasti gue bacain komennya satu persatu. Dan that's it for today. Akhirnya gue harus undur diri untuk episode kali ini. Thank you so much udah nontonin episode kali ini. Dan buat gue, kalian semua yang belum pada subscribe, please banget sekali lagi boleh di subscribe, dinyalain loncengnya, dan jangan lupa juga di komen, di like, dan juga di share video-video gue yang lainnya supaya YouTube gue atau channel gue bisa progres menjadi lebih baik. Thank you sekali lagi, thank you so much guys. See you.